10 pengkhianat sepanjang sejarah. 10. Guy Fawkes. Guy Fawkes adalah anggota kelompok revolusioner Katolik Roma yang bersekongkol melawan kaum bangsawan Inggris di tahun 1605. Usahanya untuk meledakkan gedung parlemen yang di dalamnya terdapat Raja James pertama beserta keluarganya juga kaum bangsawan Protestan berhasil digagalkan oleh pihak yang berwenang. Dan dia tertangkap. Dia dijatuhi hukuman, digantung, ditenggelamkan, dan tubuhnya dibagi menjadi 4 di tahun 1606, tetapi di panggung hukuman dia berhasil mengelabui algojo, lompat dan akhirnya mati karena lehernya patah akibat lompatannya. Di ujung kematiannya dia tetap licin. Cerita dari si Fawkes ini menjadi referensi di film V for Vendetta. Hari ini pemberontakan Guy Fawkes diperingati orang Inggris setiap tanggal 5 November. Nama peringatannya Bonfire Night. 9. Robert Hansen. Hansen tumbuh di kehidupan keluarga yang tidak normal, sering dipukul oleh bapaknya. Dia memulai karir sebagai seorang polisi di Chicago, lalu keluar untuk mengejar karir sebagai agen spesial FBI pada tahun 1976. Hansen mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merekam aktivitas seks dengan istrinya sendiri dan memperlihatkannya ke tetangga mereka, sangat di luar kebiasaan. Pada tahun 1979, dia dilibatkan dengan kontraintelijen FBI, dan ini membuka jalan bagi seseorang penjual negara di dalam sejarah Amerika. Pada tahun 1983, Hansen beralih kepada Kesatuan Spionase untuk Uni Soviet dalam FBI. Menggunakan pengetahuannya pada komputer, penyadapan telepon, dan pengawasan elektronik, dia berulang kali menjual info daftar agen ganda FBI dan info spionase lain kepada agen KGB untuk mendapatkan uang. Hansen dilaporkan ke FBI oleh ipar laki-lakinya sendiri, Mike Hack. Sekarang ini dia menjalani hukuman penjara seumur hidup di ADX Florence, Colorado. Kisah nyatanya ada di film yang berjudul Bridge. 8. Jane Fonda. Jane Fonda tumbuh secara bergelimpangan di Hollywood. Setelah dengan mudah masuk di dunia film, mungkin karena dia anak bintang jadul Henry Fonda, Jane menjadi aktivis yang sangat kontroversial di mata para veteran Amerika di Perang Vietnam, termasuk John McCain, Capres Amerika. Pada saat perang tersebut, Jane sangat bersimpati pada pihak Vietnam Utara, berpose dengan senapan anti pesawat mereka dan sangat tidak percaya bahwa beberapa tentara Amerika yang dijumpai dan ditanyai di kamp tahanan Vietnam Utara mendapat perlakuan yang kejam dari teman-temannya, para Vietnam Utara. Dia lebih percaya apa yang diomongin tentara Vietcong daripada omongan bangsanya sendiri. Banyak veteran setelah perang usai ingin menuntut Jane atas pengkhianatannya ini, tetap sebagai orang yang berduit dia berhasil luput dari hukuman atas kesalahannya memihak Vietnam Utara pada waktu itu. Sekarang dia mengatakan menyesali perbuatannya, tetapi para veteran masih berat memaafkannya. 7. Brutus. Kemenakan laki-laki dari Julius Caesar, Marcus Junius Brutus. Brutus bergabung dengan senat di Roma setelah awal karirnya sangat sukses sebagai seorang rentenir. Pada hari pembunuhan Julius Caesar, ada desas-desus bahwa rencana itu sudah diketahui, dan banyak konspirator waspada karenanya. Istri Brutus bahkan meminta dengan sangat padanya untuk menjauhi senat pada siang itu. Brutus tidak peduli, dan berbohong bahwa dia ingin menunggu pamannya, beserta sekelompok senator yang kemudian menyerang Caesar dengan tangan kosong mereka. Kutipan terkenal, "Et tu, Brutus. Kamu juga, Brutus," diucapkan oleh Caesar sewaktu dia melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh kemenakan laki-lakinya sendiri. Pembunuh menyerang Julius Caesar begitu buas, dengan adanya luka-luka pada tubuh mereka sendiri. Brutus bunuh diri sesudah kalah pada pertempuran kedua Filipi pada tahun 42 BC. 6. Wang Jingwei dianggap sebagai pengkhianat yang paling luar biasa dalam sejarah China. Lahir pada tahun 1833, menginjak usia 21 tahun, dia bersekolah di Jepang, di mana dia bertemu dengan Dr. Sun Yat-sen yang juga merupakan mentornya. Di bawah pengaruh Dr. Sun, dia mulai berpartisipasi di dalam rencana melawan pemerintahan, termasuk percobaan pembunuhan pejabat Manchu di Beijing yang gagal, yang dipenjara sampai pemberontakan Wuchang pada tahun 1911. Sesudah itu, pada 1925, dia menjadi penerus Dr. Sun sebagai presiden sementara ROC. Setelah Dr.
Sun wafat presiden sementara ROC. Wang tidak bisa mempertahankan kekuasaannya. Dengan adanya faksi militer Jiang Jisi Chiang Kai-shek yang merebutnya di tahun itu. Ketika Nanjing jatuh ke orang Jepang pada 1937, Wang memulai pengkhianatannya. Dengan bekerja sama dengan pemerintah Jepang, dia mendukung rencana Jepang untuk menguasai China. Waktu China di dalam masa-masa gawat dan memerlukan tenaganya, Jingwei malah bergabung dengan orang Jepang yang merupakan pihak penjajah. Wang meninggal sebelum dia bisa menyaksikan kekalahan Jepang oleh angkatan perang. Sekutu di PD2. 5. De Rosenberg menjual rahasia atom kepada orang Rusia selama Perang Dingin. Pasangan Rosenberg rela melakukan apa saja untuk memajukan kepercayaan komunis mereka. Julius dan Ethel Rosenberg bergabung dengan Partai Komunis sampai tahun 1943, ketika dengan tiba-tiba mereka kelihatan seperti mundur dari aktivitas politik. Ini juga sama dengan tahun di mana mereka bekerja sama dengan mata-mata Super Uni Soviet, Feliksov. Julius Rosenberg terlibat dalam urusan spionase melawan pemerintah Amerika. Dia bertindak mencuri informasi rahasia dan menukarnya dengan orang Rusia, dan mencari rekrutan baru untuk mata-mata USSR. Dia ditangkap sewaktu bercukur pada satu pagi tahun 1950. Dia dan istrinya, Ethel, dihukum mati pada tanggal 19 Juni tahun 1953. 4. Benedict Arnold. Benedict Arnold adalah seorang jenderal Amerika pada masa Revolusi Amerika sampai dia memutuskan untuk bergabung ke Inggris. Lahir di Connecticut pada Januari tahun 1741, dia datang dari latar belakang keluarga susah, di mana keluarganya berjuang agar bisa keluar dari kemiskinan dan kesukaran. Selalu dikenal sebagai anak yang bermasalah, setelah dewasa menonjol di militer. Dari permulaan awal sebagai seorang pahlawan perang dan patriot sejati, Arnold bersekongkol untuk menyerahkan benteng Amerika di West Point, New York kepada Inggris. Rencananya gagal dan dia dipukul mundur dan lari ke laut. Di Inggris dia juga tidak diterima karena orang-orang Inggris juga mencurigai laki-laki yang mengkhianati negaranya sendiri begitu mudah. Dia meninggal di dalam kemiskinan di Kanada pada 1801. 3. Aldrich Ames. Ames memasuki kedutaan besar Uni Soviet di Washington pada 1985 dan menawarkan diri untuk berbisnis rahasia dengan Amerika untuk satu alasan, yaitu uang. Dia adalah seorang pecandu alkohol dan mempunyai istri kedua yang matre, bernama Rosario yang sering menghabiskan gajinya dari Cia. Untuk memberikan segala kebutuhan dari istrinya ini, dia bersedia melakukan banyak kerugian pada pemerintah AS dengan memberikan nama mata-mata Amerika dan informasi kontraintelijen lainnya. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Istrinya Rosario dideportasi ke Amerika Selatan. Pada game Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Raiden bertemu dengan seorang Secret Service yang bernama Richard Ames. 2. Vidkun Quisling. Awalnya Quisling tidak diperhitungkan sampai dia membentuk Partai Persatuan Nasional pada tahun 1933. Dia mencintai Hitler dan merupakan seorang yang percaya teguh pada doktrin fasisme. Quisling, seorang jenderal militer, bertemu dengan Hitler dan meyakinkan dia mempunyai seluruh informasi tentang strategi militer Norwegia. Ketika Jerman menginvasi, Quisling diangkat menjadi Perdana Menteri, boneka, sewaktu pejabat pemerintah yang asli dipecat, bubar, dan lari. Warga negara Norwegia sangat jijik dengan pengangkatannya, dan memberontak agar dia mengundurkan diri. Namun, Hitler mensupportnya pada jabatannya itu. Kegagalan sebagai seorang politikus, Quisling sering membuat kesalahan sendiri, bahkan di mata pihak Nazi. Setelah penyerahan Jerman di Norwegia, Quisling diadili dan juga atas kematian sebanyak 1.000 orang Yahudi selama perang. Dia dihukum mati pada tahun 1945. 1. Judas Iskariot. Judas mengkhianati Yesus untuk bekerja sama dengan pihak yang berwenang Roma. Anggota 12 murid ini mengkhianati temannya untuk sejumlah uang, 30 keping perak. Judas mengatur tanda istimewa untuk memberitahukan identitas Yesus kepada yang berwenang.